Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Anugerah keselamatan yang kita peroleh saat ini semata-mata hanya oleh karena darah Yesus yang telah tertumpah. Darah Yesus yang tak bercacat dan tak bernoda, yang telah tertumpah untuk menebus dosa umat manusia. Seperti bunyi firman Tuhan yang juga akan melandasi ibadah kita di hari ini, terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Hanya oleh karena kuasa kematian dan kebangkitan-Mu, maka kami beroleh jaminan keselamatan yang dari Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini, dari permulaan sampai pada akhirnya hanya di dalam pimpinan Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan dan kami mohonkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mengagungkan Dia, Yesus yang sudah rela mati dan yang sudah bangkit kembali. Mari kita memuji Dia dengan segenap hati. Kita katakan, Tuhan, aku terpesona menyaksikan segala keagungan-Mu. Bila ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu semua. Bersama-sama kita datang, kita memohon ampun atas segala pelanggaran kita yang pernah kita lakukan, baik kita sengaja maupun tidak kita sengaja.
Karena kuasa kematian dan kebangkitan Kristus sanggup memberikan kita pengampunan dosa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Engkau berikan buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pujikan pujian doa Bapa kami, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpuji nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Darah Yesus yang tidak bercacat dan tidak bercela adalah darah anak domba yang penuh dengan kuasa. Mari kita pujikan pujian ini. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Iblis jalan fisika mencari, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah kau dilepaskan dan bersih, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Datanglah pada Yesus Tuhanmu, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Dengar suaranya sekarang berseru, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hanya di dalam darah Yesus yang sanggup memberikan kita kelepasan dari segala belenggu yang saat ini kita hadapi. Hanya dengan darah Yesus, maka kita beroleh kebahagiaan dan kedamaian yang sejati.
Mari kita pujikan lagu, Ku berbahagia dan aku mau yakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku menyerahkan diri aku sepenuhnya ke dalam-Mu Tuhan. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengar pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Allah, marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena firman Tuhan adalah suluh dan pelita bagi langkah kami. Namun kami menyadari ya Bapa, bahwa otak kami terbatas. Pemahaman kami pun begitu. Karena itu kami mohon agar Roh Kudus memimpin hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, dan mengurapi kami seluruh warga jemaat yang mendengar. Agar kami boleh mendapatkan sukacita
pencerahan dan pemahaman yang mendalam, karena Roh Allah memimpin kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar, menyimpan, dan melaksanakannya. Amin. Shalom Ibu Bapak yang terkasih, Jemaat GBT Kristus Pelepas Malang. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi Ibu Bapak sekalian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang melakukannya dalam segenap kehidupannya. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memberikan semacam catatan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ibu Bapak yang terkasih, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan in our weakness His grace is perfected. Saya ingin membaca satu teks Inggris karena ada bagian yang menarik dalam teks bahasa Inggris yang tidak hadir dalam bahasa Indonesia. Saya ambil dari International Standard Version, dikatakan begini. To keep me from becoming conceited because of the exceptional nature of these revelations, a thorn was given to me and placed in my body. It was Satan's messenger to keep on tormenting me, so that I would not become conceited. I pleaded with the Lord 3 times to take away from me, but He has told me, my grace is all you need, because my power is perfected in weakness. Therefore, I will most happily boast about my weaknesses, so that the Messiah's power may rest on me. That is why I take such pleasure in weaknesses, insults, hardships, persecutions, and difficulties for the Messiah's sake. For when I am weak, then I am strong. For when I am weak, then I am strong. Ibu Bapak yang terkasih, di ayat 9a, firman Tuhan berkata kepada Paulus, anugerahku cukup bagimu, sebab kuasaku disempurnakan dalam kelemahan. Yang saya sampaikan bukanlah dari Alkitab Bahasa Indonesia TBLAI, sebab kalau TBLAI berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ketika saya mencoba menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka terjemahan saya begini, anugerahku cukup bagimu, sebab kuasaku disempurnakan dalam kelemahan. Respons Paulus atas perkataan firman Tuhan berkata, sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang tadi 9b sampai 10 saya hanya kutip dari terjemahan baru LAI. Ibu Bapak yang terkasih,
Dalam teks bahasa Inggris yang tadi saya bacakan dikatakan, "My grace is all you need, because my power is perfected in weakness." Is perfected adalah terjemahan harfiah dari kata teleutai. Teleutai. Teleutai ini disempurnakan. Jadi dalam bahasa Inggris terjemahannya harfiah begitu ya. Kalau bahasa Indonesia dikatakan dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Dalam bahasa Inggris is perfected, dan terjemahan asli harfiah disempurnakan. TBLI bilangnya menjadi sempurna. Berarti to become perfect. Kalau ini is perfected. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata disempurnakan, is perfected, teleutai tadi berasal dari kata teleo. Teleo ini berarti melengkapkan, menuntaskan, menyempurnakan. Jadi menjadi lengkap, menjadi utuh, menjadi komplit. Bukan sempurna dalam pengertian tak bercacat, tak bercela, tapi jadi lengkap, jadi utuh gitu. Misalnya kalau meja kakinya 4, kalau kakinya 1 hilang maka dia tidak lengkap. Kakinya tidak lengkap, kakinya tidak utuh. Tapi kalau ada 4 atau diperbaiki dengan baik oleh tukang kayu jadi seperti semula, maka kaki-kaki meja itu menjadi lengkap. Itu kira-kira maksudnya. Bukan dalam pengertian sempurna yang tak bercacat, tak bercela yang utopia itu. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi utuh atau lengkap atau komplit. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada semacam gagasan yang bertentangan atau paradoks di sini. Ada semacam ide atau gagasan yang bertentangan. Yang mana yang bertentangan, Ibu Bapak yang terkasih? Di dalam kelemahanlah aku kuat. Ayat 10, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ayat 9a, dalam kelemahan kuasaku disempurnakan. Dalam lemah kuasanya jadi sempurna. Dalam lemah jadi kuat. Ini kan paradoks. Bagaimana mungkin seorang yang lemah bisa jadi kuat? Bagaimana mungkin orang yang lemah, kalau digambarkan lemah itu seperti gemeteran, ketakutan, segala macam. Bagaimana orang yang gemeteran, ketakutan sampai terbungkuk bisa jadi gagah perkasa? Bagaimana mungkin seorang yang lemah jadi demikian kuat? Dan yang menarik adalah kemudian ayat 9a berkata, justru dalam kelemahan Paulus, kuasa Kristus menjadi sempurna. Ini tidak dipahami bahwa kuasa Kristus belum sempurna atau tidak sempurna dan kelemahan Paulus menjadikannya sempurna. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya bahwa di dalam kelemahan Paulus justru kuasa Allah tampil, hadir sempurna. Artinya tidak ada hambatan. Kalau tadi kaki kursi yang utuh, yang lengkap itu 4, kalau patah 1 hilang 1, jadi tidak lengkap, jadi tidak utuh, jadi tidak komplit. Maka dalam kelemahan Paulus, kuasa Allah seperti meja atau kursi tadi yang kakinya ada 4, utuh, lengkap. Artinya tidak ada yang menghambat, tidak ada yang menghalangi untuk dinyatakan secara utuh. Dan ini menjadi menarik lagi. Mengapa menjadi menarik? Karena ini mau menunjukkan betapa kekuatan kita justru adalah kelemahan kita. Mengapa? Karena ketika kita kuat, kita cakap, kita mampu, kita kaya, kita berkedudukan, kita tinggi, kita hebat, kita agung dan mulia, kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita bergantung pada diri kita sendiri. Kita mengandalkan kekuatan, kehebatan, kekayaan, harta benda, koneksi relasi, power kita. Sangat sering justru kekuatan kita lah kelemahan kita. Dan ketika kelemahan kita justru adalah kekuatan kita, kekuatan kita jadi kelemahan kita itu. Kekuatan kita menghambat kita, menjadikan kita lemah karena kita menjadi begitu mengandalkan kekuatan, kekayaan, kehormatan, keagungan, kemuliaan, kedudukan, jabatan kita.
Tuhan mau bilang, di situ kuasa Tuhan justru sulit untuk dinyatakan, apalagi sempurna nyata. Karenanya ini Bapak yang terkasih, kita jadi mengerti. Kita jadi mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini. Maksudnya berarti ketika Paulus lemah, ketika kita lemah, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, bukan? Ketika Paulus sakit, ada yang berkata matanya hampir buta, ada yang berkata dia lumpuh, ada yang berkata bagian organ tubuhnya, ada lukisan-lukisan yang dibuat kemudian di mana Paulus digambarkan digotong bawa tandu. Dia tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Dan bayangkan, sosok rasul yang demikian hebat pernah membangkitkan orang mati, Eutikus yang jatuh dari suatu rumah karena Paulus khotbah kelamaan, dia ngantuk, dia jatuh, dan Paulus kemudian mendoakannya dan dia bangkit kembali, hidup kembali. Seorang rasul yang gagah perkasa. Ketika para rasul yang lain hanya diam di sekitaran Yerusalem, dia pergi keliling wilayah Asia Kecil waktu itu. Gagah perkasa. Dia menghadapi berbagai macam mara bahaya. Tetapi bayangkan, rasul yang gagah perkasa ini kemudian jadi lemah tak berdaya. Jadi lemah tak berdaya. Kata Paulus supaya dia tidak menyombongkan diri, dia diberikan ini. Mengapa supaya ia tidak menyombongkan diri? Karena kisah sebelumnya dikatakan dia diangkat ke langit ketiga, atau tingkat yang ketiga dari surga. Dia maksudnya dibawa ke surga, entah dalam tubuh tapi luar tubuh katanya. Nah, Bapak yang terkasih, ketika dia lemah, dia tidak bisa mengandalkan kekuatan yang luar biasa tadi. Dia menjadi begitu lemah dan sepenuhnya bergantung kepada Allah, kepada Kristus. Dan ini maksudnya kelemahan, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna atau disempurnakan. Karena ketika ia lemah, ketika kita lemah, kita mengandalkan bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Waktu ibu bapak sakit, ibu bapak kan pasti mengandalkan bantuan orang lain, bukan? Bahkan dalam kondisi sakit yang membuat tubuh kita sangat lemah, makan saja tidak mampu, kita disuapin oleh orang-orang lain. Kelemahan membuat kita tidak punya daya, tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak ada yang bisa kita andalkan. Dan dalam kelemahan, baik Paulus maupun kita kemudian belajar mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, disitulah tidak ada hambatan lagi, tidak ada halangan lagi bagi kuasa Allah dinyatakan. Sehingga kuasa Allah dapat dinyatakan secara utuh, secara lengkap, secara komplit. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih ada di semester pertama 2021 dan kita belum tahu kapan COVID selesai. Setelah lebih dari 1 tahun, negara-negara lain sudah memulai COVID dari akhir 2019, kita memulainya dari pertengahan Maret 2020. Dan kita tiba di bulan April, kita sudah 2 kali Paskah dalam masa wabah COVID ini, dan kita masih dalam keadaan COVID ini, masih terus berjalan. Wabah global ini menunjukkan satu hal yang hakiki tentang kemanusiaan. Kita adalah makhluk yang lemah. Tidak peduli siapa kita, perempuan atau lelaki, lemah atau kuat, miskin atau kaya, muda atau tua, sehat atau tidak sehat, berkedudukan atau tidak, raja atau rakyat jelata, semua tidak ada yang kebal terhadap virus ini. Tiba saja orang yang kuat, gagah perkasa terkena virus ini dan tidak lama mati. Saya ingat sekali di bulan-bulan awal COVID, saya mendengar ada konglomerat yang punya perusahaan besar yang tidak sanggup menghadapi COVID ini, pergi ke rumah sakit ini, rumah sakit ini, rumah sakit ini, rumah sakit ini, dan berujung di salah satu rumah sakit yang cukup besar, tidak mampu lagi tertangani dan meninggal. Uangnya yang berlimpah tidak mampu menyelamatkannya.
Wabah ini menunjukkan kita adalah manusia yang lemah. Kita manusia yang lemah. Karenanya Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang belajarlah untuk menyadari seberapapun kita kuat, kita justru tetap lemah. Dan semakin kita mengandalkan kekuatan kita, semakin kita tak berdaya. Tetapi ketika kita yang memang betul-betul tak berdaya, tidak punya kekuasaan, tidak punya kekayaan, harta berlimpah, tidak punya jabatan, tidak punya koneksi, tidak punya apapun, kita lemah tak berdaya. Justru di situ peluang besar untuk mengandalkan Tuhan. Di situ peluang besar untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dalam kelemahan kita, Tuhan nyatakan kekuatannya. Karenanya Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan bersusah hati ketika engkau lemah. Jangan bersusah hati. Jangan bersusah hati ketika engkau mengalami berbagai macam pergumulan. Bahkan Paulus katakan, karena itu aku senang dan rela. Karenanya ketika kita mengalami kesusahan, justru bersukacitalah dalam kesusahan itu. Ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan, bersukacitalah di dalamnya. Seperti Paulus katakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, kesesakan. Oleh karena Kristus. Mengapa? Karena di situ kita berkesempatan berserah kepada Allah, kemudian mengandalkan Allah, dan di situ kita menjadi kuat. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kuasa Allah dinyatakan secara utuh, lengkap di dalam kita. Karenanya, jangan bermegah karena engkau kuat, karena engkau hebat, karena engkau kaya, karena engkau berkedudukan, terhormat, terpandang, dan lain-lain. Bermegahlah hanya karena Kristus telah menyelamatkan kita sekalian. Jadilah kuat bukan karena kekuatanmu, jadilah kuat di dalam kelemahanmu, tetapi dalam kekuatan Allah. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati Ibu Bapak sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami berdoa bagi jemaat GBT, bagi Bapak Daud dan bagi Ibu Vivian, kedua gembalamu yang kau tempatkan di gereja ini. Kau memberkati beliau bersama dengan semua staf pelayanan yang ada, para pengurus, para pengerja aktivis. Kau memberkati juga jemaatmu, sehingga mereka boleh melalui masa wabah ini dengan menjadi berkat dan tetap mempermuliakan Allah dalam segenap kehidupannya. Dan betapapun keadaan kehidupan kita dalam masa wabah ini, ya Tuhan, betapapun kehidupan kami dalam masa wabah ini, ya Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami. Dan ketika kami berserah mengandalkan-Mu, kekuatan-Mu, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan lengkap, utuh, sempurna dalam kehidupan kami. Dan inilah yang membuat kami bermegah, karena kami bermegah di dalam Engkau, bukan pada harta, jabatan, kedudukan, kekuatan masing-masing kami. Apapun keadaan kami, bahkan ketika kami lemah sekalipun, kami boleh bersukacita di dalam Engkau yang dapat kami andalkan dan percayai, yang kepadamu kami berserah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak sekalian. Shalom. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus
Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau rekening BRI di nomor 03440100156567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari bersama kita mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menutup ibadah daring sore ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa dalam ibadah sore ini Tuhan telah memimpin dari awal hingga akhir. Tuhan telah menerima puji-pujian kami, doa-doa yang kami panjatkan, begitu juga persembahan yang telah kami siapkan. Terima kasih ya Bapa untuk warta sabda yang telah kami dengar. Seperti pengalaman Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru, kami belajar bahwa pada waktu Paulus lemah, Paulus dikuatkan. Kami pun belajar ya Bapa, kami seringkali menjadi orang yang lupa bersandar kepada Tuhan, sehingga kami membanggakan kekuatan sendiri, pencapaian sendiri, pengalaman rohani yang setinggi langit, dan kami melupakan bahwa sebenarnya justru waktu kami merasa kuat, kami menjadi lemah. Tetapi pada waktu kami lemah dan menyerah sepenuhnya kepada Tuhan, maka anugerah Tuhan disempurnakan. Kuasa Tuhan dinyatakan dan menjadi lengkap, karena pada waktu kami lemah, pada saat itulah kuat kuasa Tuhan dinyatakan dengan sekuat-kuatnya. Disempurnakan, dilengkapi, diutuhkan. Terima kasih Bapa. Bantulah agar kami menyimpan firman Tuhan ini dalam hati kami dan melaksanakannya.
Dan berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Asikor Sitanggang dalam pribadi, keluarga, dan pelayanannya, baik di STFT Jakarta, di gereja beliau di Jakarta, dan juga Bapa, agar hamba-hamba Tuhan yang lain yang ikut mempersiapkan ibadah daring sore ini mendapat berkat dari Tuhan. Kami mendoakan semua nama yang telah ditampilkan, yang telah ditayangkan, mereka memerlukan uluran tangan Tuhan. Ada yang sakit di rumah, ada yang sakit di rumah sakit, ada yang terdampak langsung maupun tidak langsung karena COVID-19. Ada yang sudah lanjut usianya yang memerlukan kekuatan, penghiburan, dan semangat dari Tuhan. Tuhan, kabulkan doa mereka. Bapa, saat ini kami mendoakan untuk mereka di sekitar kami yang hari-hari ini baru saja kena musibah karena bencana alam, gempa bumi di Malang Selatan dan sekitarnya. Kami juga mendoakan mereka di NTT yang terkena musibah bencana alam, banjir bandang yang telah mendatangkan banyak korban. Begitu juga mereka yang terkena korban bencana alam di negara tetangga di Timur Leste. Kasihanilah mereka, Bapa. Tolonglah. Bapa, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Khususnya kami mendoakan untuk Bapak Presiden Joko Widodo dengan wakil, para menteri di kabinet, pejabat-pejabat legislatif, yudikatif, pejabat pemerintah di pusat, di tingkat 1 maupun daerah, dan khususnya untuk Malang, untuk wali kota Malang, untuk wakil wali kota, dengan seluruh pejabat maupun TNI dan Polri, tenaga-tenaga medis, pegawai negeri sipil. Kami doakan juga para guru, kami doakan para wira swastawan, agar kami dapat bekerja sama dengan pemimpin masyarakat, rohaniwan, dan tenaga medis untuk mengatasi wabah pandemi COVID-19 ini. Dan berkatilah program vaksinasi yang sedang berlangsung. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah sepanjang minggu ini dalam segala aktivitas, saudara-saudari ingat, waktu saudara-saudari merasa lemah dan bergantung kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dilengkapkan, disempurnakan, menjadi nyata dan utuh, dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai petang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.